Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini trigeminal neuralgia. Nah, neuralgia ini memberikan makna adanya nyeri pada persarafan, adanya kerusakan saraf, sehingga memicu nyeri neuropatik. Sedangkan trigeminal ini merupakan saraf kranial yang kelima, disebut sebagai saraf trigeminal, karena saraf kranial 5 trigeminal ini dia memiliki 3 cabang. Nah, saraf trigeminal ini memiliki tiga cabang, nah, diistilahkan dengan tri. Nah, memiliki 3 cabang, di mana ketiga cabang ini bersumber pada satu saraf yang sama, Gemini. Sehingga saraf trigeminal, saraf kelima dari saraf cranialis, ini memiliki 3 cabang, di mana ketiga cabang saraf trigeminal ini identik karena bersumber pada satu akar saraf yang sama. Nah, sehingga trigeminal neuralgia ini merupakan nyeri neuropatik akibat kerusakan saraf trigeminal. Oke, kita lanjutkan introduction-nya. Di sini dikatakan the trigeminal nerve is the fifth and largest of all cranial nerve. Nah, saraf trigeminal ini merupakan saraf kelima dari saraf kranial, di mana saraf trigeminal ini merupakan saraf terbesar di antara saraf kranial yang lain. And it is responsible for detecting sensory stimuli that arise from the craniofacial area. Dan saraf trigeminal ini dia berfungsi untuk mendeteksi input sensoris dari area kepala dan wajah, craniofacial area. Selanjutnya, the International Association for the Study of Pain describe trigeminal neuralgia as a sudden, usually unilateral, severe, brief, stabbing, recurrent episode of pain in the distribution of one or more branches of the trigeminal nerve. Nah, pada asosiasi internasional yang mempelajari tentang nyeri, ini mendeskripsikan trigeminal neuralgia ini sebagai nyeri yang muncul pada salah satu sisi wajah, unilateral, dan sifat nyerinya sangat berat, severe, kemudian durasinya singkat, brief, dan nyerinya terasa seperti tertusuk-tusuk, khas dari nyeri saraf, stabbing. Kemudian nyerinya dia berepisode. Minggu ini terjadi nyeri pada hari pertama, kemudian hari kedua ketiga tidak nyeri, minggu selanjutnya terjadi nyeri lagi pada minggu kedua. Nyerinya berepisode, ada fase on off-nya, ada ketika fase di mana ada nyeri, ketika ada juga fase di mana nyerinya tidak ada, hilang. Nyeri yang diakibatkan oleh trigeminal neuralgia ini diakibatkan karena adanya kerusakan saraf. Tadi saraf trigeminal terbagi menjadi 3 cabang. Nah, bisa terjadi kerusakan pada salah satu cabang, kedua cabang, ataupun ketiga cabang sekaligus. Nah, di mana sifat karakteristik nyerinya datang tiba-tiba, terjadi pada salah satu sisi wajah, sifat nyerinya berat seperti tusuk-tusuk, aktualitas nyerinya tinggi, dan durasinya singkat. Dan nyeri tersebut akan dirasakan pada area-area terinervasinya dermatom cabang saraf yang rusak. Bisa kerusakan pada cabang saraf 1, atau ada 2 cabang, atau 3 cabang yang rusak sekaligus. Sehingga tanda gejala yang ditampilkan nyerinya pada area dermatom cabang saraf yang rusak. Neuralgia trigeminal is unilateral, chronic and recurring facial pain syndrome in which pain is distributed following trigeminal nerve branches.
Nah, ini ditekankan lagi bahwa neuralgia trigeminal atau trigeminal neuralgia ini nyerinya dia berepisode, recurring facial pain, nyerinya datang hilang, timbul hilang berepisode, dan biasanya ditemukan sudah pada kondisi kronis. Diakibatkan oleh apa? Kerusakan saraf, kerusakan percabangan pada saraf trigeminal. Ada 3 cabang, bisa salah satu cabang rusak, bisa kedua cabang rusak, bisa ketiga-tiganya rusak. Ini kemudian mengakibatkan trigeminal neuralgia. Nah, prevalensi terjadinya trigeminal neuralgia ini kecil, 4,3 per 100.000 populasi di dunia. 4,3 per 100.000 populasi di dunia mengalami trigeminal neuralgia. Di mana 4,3 per 100.000 populasi ini 90%-nya ini berusia 50 tahun dan usia puncaknya 60-70 tahun. Ini menderita trigeminal neuralgia. Selanjutnya, the incidence in women is higher. Nah, ternyata insiden yang terjadi pada perempuan ini lebih besar daripada insiden yang terjadi pada laki-laki. Nah, perbandingannya 2-3 perempuan banding 1 laki-laki. Oke, kemudian trigeminothalamic tract. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas ada yang disebut sebagai spinothalamic tract. Nah, di sini dibahas lagi trigeminothalamic tract. Jadi informasi nyeri yang didapat dari area wajah kepala, informasi nyeri ini akan dibawa oleh traktus trigeminothalamic. Nah, berbeda dengan informasi nyeri pada anggota tubuh selain kepala. Tubuh kita, ekstremitas atas bawah kita, informasi nyerinya dibawa oleh spinothalamic. Sehingga yang membawa informasi nyeri pada area kepala dan wajah ini trigeminothalamic, sedangkan yang membawa informasi nyeri di bawah kepala ini adalah spinothalamic. Dikatakan di sini, the primary function of the trigeminal nucleus is to carry temperature, touch, and pain inputs from the ipsilateral side of the face to the contralateral thalamus via the ventral trigeminothalamic tract. Nah, fungsi utama dari trigeminothalamic ini adalah membawa informasi sensoris pada area kraniofasial, pada area wajah dan kepala. Informasi sensoris apa yang dibawa? Ada informasi sensoris berupa temperatur, informasi sensoris berupa sentuhan, tekanan, informasi tentang sensoris nyeri. Ini dibawa melewati traktus trigeminothalamic menuju ke kontralateral thalamus. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah ini ada yang dinamakan sebagai nukleus trigeminal. Nukleus trigeminal. Kemudian kita lihat lagi di sini ada serabut saraf tepi, saraf trigeminal. Ada saraf tepi trigeminal, ada nukleus trigeminal, dan ada saraf pusat trigeminal. Nah, nukleus trigeminal ini besar ya, ini paling besar pada brainstem. Ini dia kanan kiri ya, kanan kiri. Ini yang digambarkan yang sebelah kiri, nukleus trigeminal. Setiap saraf, contohnya ini saraf trigeminal, saraf tepi trigeminal, ini dia akan menuju ke nukleusnya masing-masing. Ini menuju ke nukleus trigeminal. Saraf 7 facialis ya, dia akan menuju ke nukleus 7 di tingkat brainstem, di tingkat batang otak atau brainstem. Nah, saraf trigeminal, saraf tepi trigeminal ini juga dia akan menuju pada nukleusnya sendiri, nukleus trigeminal. Nah, sehingga ada saraf tepi trigeminal, ada nukleus trigeminal, ada saraf pusat trigeminal. Nah,
struktur dari saraf tepi dan saraf pusat ini berbeda ternyata. Struktur dari apa? Struktur dari mielinnya berbeda, pembungkus sarafnya berbeda. Pembungkus saraf pada saraf tepi ini adalah sel Schwann atau Schwann cell. Sedangkan pembungkus saraf pada saraf pusat ini adalah oligodendrosit cell. Berbeda struktur pembungkus sarafnya. Karena ini akan berkaitan dengan adanya penyakit seperti multiple sclerosis yang kemudian dia melakukan demyelinisasi, pengerusakan mielin, khususnya jenis oligodendrosit cell, kerusakan pada mielin pada saraf pusat. Ini juga bisa menyebabkan menyebabkan trigeminal neuralgia. Oke, sehingga saraf trigeminal, ini saraf tepi dari trigeminal, dia dari area wajah dan kepala membawa informasi sensoris menuju ke nukleus trigeminal. Dari nukleus trigeminal kemudian dia akan ada serabut saraf pusat menuju ke talamus. Talamus yang kontralateral, yang berbeda sisi, kontralateral. Walaupun ada yang ipsilateral. Dari kontralateral ini kemudian ada sinap serabut saraf pusat, dia menuju ke korteks sensoris untuk dirasakan sebagai sensoris di wajah, apakah itu temperatur, apakah itu tekanan getaran nyaman, apakah itu nyeri. Nah, kalau kita lihat di sini, maka saraf trigeminal ini akan terbagi menjadi tiga cabang. Ada cabang yang pertama, cabang kedua, dan cabang yang ketiga. Kalau kita lihat lagi pada cabang yang ketiga, ini tidak murni sensoris. Ketika cabang pertama dan kedua ini murni sensoris, hanya dilewati oleh serabut saraf sensoris, cabang pertama dan kedua. Cabang yang ketiga ini tidak hanya sensoris yang melewati, tapi juga ada motoris. Saraf motoris ini menginervasi pada otot-otot rahang. Oke, kita lanjutkan. Trigeminal branches, ini cabang dari saraf trigeminal. The superior region of the head, that is meninx and cornea area, innervated mainly by the ophthalmic branches. Nah, cabang pertama dari saraf trigeminal disebut sebagai cabang ophthalmik. Nah, cabang ophthalmik atau cabang pertama dari saraf trigeminal ini menginervasi sensoris pada area kepala dan wajah, khususnya pada area kepala, pada area meningen, dan pada area kornea, pada mata. Ini diinervasi oleh cabang ophthalmik. Nah, menginervasi area kepala dan kornea, mening dan kornea. Selanjutnya, the upper limb, maxillary teeth, and mucous are innervated by the maxillary branches. Nah, sedangkan bibir atas, kemudian gigi bagian atas, kemudian mukosa pada mulut bagian atas, ini diinervasi oleh cabang yang kedua, dinamakan sebagai cabang maxillary. Selanjutnya, while the mandibular branches innervate mainly the mandibula, lower lip, mucous, and mandibular teeth. Nah, sedangkan cabang yang ketiga dari saraf trigeminal disebut sebagai cabang mandibular. Cabang mandibular ini dia menginervasi mandibula, menginervasi bibir bagian bawah, menginervasi mukosa mulut bagian bawah, dan menginervasi gigi bagian bawah. Nah, jadi ketiga cabang dari saraf trigeminal ini menginervasi daerah yang berbeda-beda. Nah, dikatakan lagi pada cabang pertama dan cabang kedua, pada cabang ophthalmik dan cabang maxillary ini purely sensory, hanya dilewati serabut saraf sensoris. Sedangkan cabang yang ketiga, yakni cabang mandibular, ini selain serabut saraf sensoris juga dilewati oleh serabut saraf motoris yang menginervasi otot-otot pada rahang.
Selanjutnya, the fiber that from the trigeminal nerve are classified into nociceptive fiber, A delta and C fiber, and low threshold mechanoreceptor, A alpha and A beta fiber. Nah, serabut saraf sensoris yang melewati ketiga cabang saraf trigeminal ini ada serabut saraf sensoris nyeri, yaitu serabut saraf sensoris A delta dan serabut saraf sensoris C, dan ada serabut saraf sensoris yang merasakan rasa nyaman, sentuhan nyaman, tekanan nyaman, getaran nyaman, itu ada serabut saraf sensoris A beta. Dan juga ada serabut saraf sensoris A alpha. Serabut saraf sensoris A alpha ini serabut saraf sensoris yang mendeteksi input sensoris berupa gerakan otot wajah, panjang pendeknya otot wajah, menegang kendornya otot wajah. Ini dideteksi oleh A alpha sensoris. Oke, selanjutnya trigeminal sensory system is composed of peripheral structure such as trigeminal nerve and trigeminal ganglia. Nah, sistem saraf, kita tahu bahwa sistem saraf ini kan terbagi menjadi sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi dimulai dari serabut saraf tepi sampai ke ganglion. Nah, ganglion itu bentuk tunggal dari ganglia. Kalau ganglia itu bentuk jamak dari ganglion. Nah, bentuk tunggalnya adalah ganglion, bentuk jamaknya adalah ganglia. Nah, saraf tepi, saraf trigeminal ini dimulai dari saraf tepinya, saraf sensoris tepinya, sampai ke ganglion trigeminal. Ini termasuk ke dalam saraf tepi, saraf trigeminal. Sedangkan saraf pusatnya dimulai dari nukleus trigeminal sampai ke traktus atau saraf yang menjulur ke talamus dan sampai menuju ke korteks. Ini merupakan saraf pusatnya. Jadi saraf tepi dimulai dari akar saraf tepi pada area wajah dan kepala. Ini saraf tepi sampai menuju ke ganglion. Ini merupakan saraf tepi dari saraf trigeminal. Saraf pusatnya dimulai dari nukleus trigeminal, kemudian traktus spinotalamik, talamus, dan sampai ke korteks. Ini disebut sebagai saraf pusat dari saraf trigeminal. Sehingga dikatakan central structure such as trigeminal brainstem sensory nuclear complex ini masuk ke dalam saraf pusat dari saraf trigeminal. Dimulai dari nukleus trigeminal sampai ke korteks. Ini merupakan saraf pusat dari saraf trigeminal. Selanjutnya, classification of trigeminal neuralgia. Nah, trigeminal neuralgia ini diklasifikasikan. Dikatakan di sini, the etiology of trigeminal neuralgia and the underlying mechanism of this condition are still poorly understood. Walaupun sudah banyak penelitian tentang trigeminal neuralgia ini, maka ternyata pada penelitian tersebut ada beberapa kasus trigeminal neuralgia yang tidak diketahui penyebabnya, sehingga dimasukkan ke dalam klasifikasi trigeminal neuralgia dengan klasifikasi idiopatik. Tidak tahu apa penyebabnya, tidak tahu apa yang menyebabkan saraf trigeminalnya rusak atau terjadi neuropatik pada trigeminal neuralgia. Ini tidak diketahui penyebabnya. Itu klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua adalah klasik trigeminal neuralgia. Nah, klasik trigeminal neuralgia ini berhubungan dengan neurovascular compression, adanya penekanan saraf oleh pembuluh darah. Ini dimasukkan ke dalam klasifikasi klasik trigeminal neuralgia. Adanya mekanisme neurovascular compression, adanya mekanisme terjepitnya atau terhimpitnya saraf trigeminal oleh pembuluh darah. And secondary symptomatic trigeminal neuralgia. Dan yang ketiga diklasifikasikan sebagai secondary
atau symptomatic trigeminal neuralgia. Klasifikasi yang ketiga ini, secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia ini, dia diakibatkan oleh penyakit-penyakit seperti adanya tumor. Nah, itu bisa menyebabkan secondary symptomatic trigeminal neuralgia. Selanjutnya, idiopatik trigeminal neuralgia tadi dimasukkan ke dalam idiopatik trigeminal neuralgia karena memang tidak diketahui penyebabnya. Apa yang menyebabkan kerusakan pada trigeminal ini tidak diketahui penyebabnya. Sekitar 10% dari pasien trigeminal neuralgia ini diklasifikasikan sebagai idiopatik trigeminal neuralgia, di mana walaupun ketika dilakukan pembedahan, dilakukan pemeriksaan dengan MRI, magnetic resonance imaging, tidak ditemukan apa penyebab dari kerusakan saraf trigeminalnya. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam klasifikasi idiopatik trigeminal neuralgia. Kemudian klasik trigeminal neuralgia ini berkaitan dengan neurovascular compression. Klasik trigeminal neuralgia ini berkaitan dengan adanya himpitan, adanya tekanan pada saraf trigeminal oleh vaskular, oleh pembuluh darah. Kemudian yang terakhir, secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia. Nah, simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia ini disebabkan oleh suatu penyakit. Apakah itu tumor, ataukah adanya dilatasi lokal arteri, aneurisma, ataukah adanya multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini bisa memicu atau terjadi secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia, di mana multiple sclerosis ini cenderung melakukan demielinisasi, merusak mielin, khususnya mielin yang terstruktur dari oligodendrosit sel. Dan oligodendrosit sel ini merupakan pembungkus dari saraf pusat. Nah, ini bisa menyebabkan secondary atau symptomatic trigeminal neuralgia. Oke, ini contoh dari klasik trigeminal neuralgia. Nah, kalau idiopatik trigeminal neuralgia tadi tidak diketahui penyebabnya. Kalau klasik trigeminal neuralgia ini disebabkan oleh apa tadi? Neurovascular compression. Adanya penekanan saraf trigeminal oleh vaskular, oleh pembuluh darah. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ini saraf trigeminalnya, ada penekanan dari pembuluh darah, ada penekanan dari vaskular. Nah, sehingga dinamakan sebagai neurovascular compression. Oke, dikatakan di sini, according to the International Classification of Headache Disorder, classical trigeminal neuralgia is caused by NVC, neurovascular compression, most frequently by the superior cerebellar artery of the trigeminal nerve roots into the pons. Nah, neurovascular compression, penekanan saraf oleh vaskuler pada klasikal trigeminal neuralgia, ini vaskuler yang sering menekan saraf trigeminal ini adalah arteri superior cerebellar. Ya, ini arteri yang mensuplai darah ke otak kecil bagian atas, bagian superior. Ini sering ditemukan mengendor yang kemudian menekan saraf trigeminal. Selanjutnya, this compression usually result in the demyelinization of nerve fiber which then start firing ectopically. No sensory loss. Nah, dikatakan di sini, ketika terjadi kompresi, ketika arteri superior cerebellar ini
arteri superior cerebellar ini dia menekan saraf trigeminal, maka selubung saraf trigeminal ini akan rusak. Mielin saraf trigeminal ini akan rusak. Ketika mielin saraf trigeminal ini rusak, maka akan memicu aksi potensial, akan memicu input nyeri. Saraf ini akan menghantarkan input nyeri. Dikatakan di sini no sensory loss, tidak menjadikan atau tidak ada gangguan hilangnya sensoris. Gangguan sensoris yang ada adalah meningkatnya kualitas nyeri atau munculnya nyeri. Gangguan simptom negatif tidak ada. Hilangnya sensasi ini tidak ada pada classical trigeminal neuralgia. Karena pada classical trigeminal neuralgia ini aksonnya masih intak, aksonnya tidak rusak. Yang rusak hanya mielinnya. Sehingga ketika yang rusak hanya mielinnya, aksonnya masih intak, aksonnya masih bersambung, tidak terputus, maka informasi sensoris ini akan tetap diinformasikan ke korteks sensoris. Sehingga tidak pernah pasien trigeminal neuralgia klasik ini dia menampilkan tanda gejala hilangnya sensasi. Itu tidak pernah. Karena yang rusak hanya mielin, bukan aksonnya. Berbeda nanti pada simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia, di mana kerusakan pada kerusakan pada simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia ini sampai bisa merusak akson. Tidak hanya mielin tapi aksonnya juga rusak. Sehingga pada simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia ini akan menampilkan tanda gejala hilangnya sensasi. Tapi pada klasik trigeminal neuralgia ini tanda gejala yang ditampilkan adalah munculnya nyeri tanpa adanya gejala hilangnya sensasi. Selanjutnya, the NVC, neurovascular compression hypothesis, is supported by evidence that after surgical procedure that lead to microvascular decompression, the majority of patient achieve sustained pain relief. Nah, ini didukung teori tentang neurovascular compression ini didukung dengan penelitian di mana ketika pada pasien klasik trigeminal neuralgia ini dilakukan pembedahan dan dibebaskan kompresinya, dilakukan microvascular decompression, dibebaskan penekanan sarafnya, pasien ini setelah dilakukan pembedahan dibebaskan penekanan sarafnya, maka tanda gejala klasik trigeminal neuralgia ini hilang dan bertahan lama, tidak muncul lagi dalam waktu yang lama. Oke, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kemudian klasik trigeminal neuralgia ini menyebabkan gangguan nyeri atau memberikan informasi nyeri tanpa adanya gangguan hilangnya sensori atau sensory loss. Nah, saya akan terangkan. Oke. Nah, yang perlu diingat ya, bahwa klasik trigeminal neuralgia ini akan menampilkan tanda gejala adanya nyeri tanpa adanya hilangnya sensoris, hilangnya fungsi sensoris. Sehingga classical trigeminal neuralgia ini menunjukkan tanda gejala munculnya nyeri. Tidak ada gangguan hilangnya sensasi, itu tidak ada. Kecuali pada pasien simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia. Ini ketika simptomatik atau secondary trigeminal neuralgia ini bertambah parah, di mana katakanlah tumornya semakin besar, maka kerusakan
pendesakan pada sarafnya ini tidak hanya terjadi kerusakan pada mielin, tapi juga kerusakan pada aksonnya. Nah, sehingga memungkinkan secondary atau simptomatik trigeminal neuralgia ini munculnya tanda gejala hilangnya fungsi sensori. Fungsi sensorisnya hilang. Oke, ini yang perlu diingat yang pertama. Nah, saya mungkin menjelaskan bagaimana kemudian klasikal trigeminal neuralgia ini mengakibatkan nyeri tanpa adanya hilangnya sensasi. Oke. Setiap cabang dari saraf trigeminal, misal saya gambarkan satu cabang ya, cabang aja sebagai contoh. Ini cabang dari saraf trigeminal, salah satu cabang dari saraf trigeminal. Saraf trigeminal ini berisi saraf sensorisnya lengkap. Ada saraf sensoris berpenampang tebal. Saraf sensoris berpenampang tebal. Ada 2 berpenampang tebalnya. Ada apa saja tadi? Ada saraf sensoris A alfa. Saraf sensoris A alfa berpenampang tebal, bermielin tebal ini, dia menginformasikan sensoris tentang rasa panjang pendek otot, pergerakan otot wajah. Menginformasikan juga tentang ketegangan tonus otot wajah. Ini A alfa sensoris. A alfa sensoris pada saraf trigeminal. Kemudian saraf sensoris yang berpenampang tebal lagi adalah A beta. A beta ini adalah saraf sensoris yang membawa informasi rasa nyaman, baik itu sentuhan nyaman, tekanan nyaman, getaran nyaman. Nah, ini dibawa oleh saraf sensoris A beta. A alfa dan A beta ini adalah saraf sensoris yang mempunyai penampang atau mempunyai mielin selubung yang tebal. Semakin tebal mielin, semakin tebal penampang, semakin cepat pula hantar rangsangnya. Semakin cepat hantar rangsangnya. Sehingga semakin tipis mielin atau tidak adanya mielin, ini hantar rangsangnya menjadi lambat. Selain ada saraf berpenampang tebal A alfa, saraf sensoris A alfa yang membawa informasi tentang apa tadi? Proprioseptif, panjang pendek otot wajah, ketegangan tonus otot wajah, dan ada serabut saraf A beta yang membawa informasi nyaman, tekanan, sentuhan, getaran nyaman, tapi juga ada saraf sensoris yang membawa informasi nyeri. Nah, serabut saraf sensoris yang membawa informasi nyeri ini adalah serabut saraf sensoris A delta. Dia berpenampang atau bermielin tipis sehingga kecepatan hantarnya kalah dengan A alfa dan A beta. Dan ada serabut saraf sensoris yang tidak bermielin, serabut saraf sensoris C, ini membawa informasi nyeri. Nah, ketika terjadi kompresi dari apa tadi? Arteri superior cerebellar arteri. Ketika terjadi kompresi, penekanan dari vaskuler, dari pembuluh darah superior cerebellar arteri, maka akan terjadi demielinisasi. Adanya degradasi atau kerusakan mielin pada saraf sensoris di saraf trigeminal. Nah, seperti apa itu? Nah, ini saya contohkan. Ketika terjadi neurovascular compression, maka saya gambarkan saraf, katakanlah ini adalah saraf A alfa, dan ada juga saraf apa? Saraf A beta. Agak ke atas saja biar lebih mudah menggambarnya. Ini contohnya adalah superior cerebellar arteri yang menekan saraf trigeminal, sehingga saraf trigeminal yang tertekan
Ini contohnya A alfa. Saraf ini dia kan diselubungi oleh mielin yang tebal. Oleh mielin yang tebal, misalnya seperti ini. Diselubungi oleh mielin yang tebal. Begitu juga saya gambarkan lagi. Sorry, ini A alfa ya. Alfa. Kemudian ada saraf lagi yang bermielin tebal lagi, A beta. Membawa informasi nyaman, sentuhan nyaman, getaran nyaman, tekanan nyaman. Nah, dibawa oleh A beta. Ini lebih tipis daripada A alfa. Ada selubung mielinnya seperti ini. Yang kuning ini selubung mielin ya misalnya. Kemudian ada saraf nyeri atau A delta. Ada dua nanti, A delta dan C. Ini A delta. Dia mempunyai selubung mielin yang tipis. Selubung mielin yang tipis. Misalnya seperti ini. Ya, maaf gambarnya kurang bagus ya. Nanti kalau mau bagus ya silahkan browsing di Google, banyak sekali seperti apa struktur dari serabut saraf sensoris. Kemudian yang terakhir ada serabut saraf sensoris C, tidak bermielin. Nah, ternyata serabut saraf sensoris semakin tebal mielinnya, semakin tebal mielinnya, semakin tebal selubungnya, maka kecepatan hantarnya semakin cepat karena dia akan berjalan saltatori. Saltatori itu perjalanannya dia seperti ini. Jadi aksi potensial, kemudian melompat seperti ini. Aksi potensialnya seperti melompat-lompat. Jadi saltatori innervation. Begitu juga pada A beta. Terjadinya pertukaran ion sodium positif dan keluarnya ion positif potasium, sehingga terjadi depolarisasi dan repolarisasi. Nah, apa itu depolarisasi dan repolarisasi? Silahkan melihat pada materi action potensial. Nah, kalau di A delta dia melompatnya lebih pendek, sehingga dia lebih lambat daripada A alfa dan A delta. Sedangkan pada saraf C yang tidak bermielin, maka dia akan lebih pendek lagi, mengulang-ulang seperti ini. Sehingga dia yang paling lambat di antara saraf yang lain. Oke. Nah, pada tempat-tempat ini, sela-sela dari mielin ini, begitu juga yang di sini, sela-sela dari mielin ini ya, sela-selanya, ini terdapat saluran ion positif. Saluran ion positif. Ketika terjadi aktivitas elektris atau aksi potensial pada serabut saraf, maka ion positif ini akan masuk pada sela-sela ini. Ion positif ini akan masuk pada sela-sela mielin ini dan terjadi aksi potensial. Nah, terjadi aksi potensial, aktivitas elektris pada saraf sensoris. Nah, kalau di A delta ya di sini masuknya ion positif mengubah potensial di dalam membran saraf menjadi positif, yang tadinya negatif menjadi positif. Kalau serabut saraf C tidak bermielin, setiap tempatnya, setiap aksonnya ini dia terdapat saluran ion positifnya. Oke, sodium masuk atau natrium ion positif masuk ke dalam membran saraf, kemudian terjadi aktivitas elektris pada saraf sensoris ini, terjadi aksi potensial yang menghantarkan informasi sensoris. Nah, ketika terjadi kompresi oleh vaskuler atau pembuluh darah superior cerebellar artery, maka akan terjadi kerusakan mielin. Terjadi kerusakan mielin dari serabut saraf sensoris. Nah, saya gambarkan lagi. Ini superior cerebellar artery.
Kemudian ketika dia melakukan kompresi terjadi neurovascular compression, maka katakanlah saraf A alfa ini mielinnya rusak. Saya gambarkan terputus seperti ini ya. Nah, ini maksudnya mielinnya rusak, degradasi mielinnya rusak. Nah, begitu juga pada A beta yang membawa informasi tentang rasa nyaman, tekanan nyaman, getaran nyaman, sentuhan nyaman. Nah, ini mielinnya juga rusak ketika terjadi neurovascular compression. Yang rusak saya gambarkan titik-titik saja. Di bawahnya ada selaput saraf apa tadi? A delta yang membawa informasi nyeri, dan ada selaput saraf C. Ketika terjadi neurovascular compression, maka akan terjadi demyelinisasi. Kerusakan atau degradasi dari mielin. Ketika mielin ini rusak dan terjadi aksi potensial pada selaput saraf yang rusak mielinnya, yakni A alfa dan A beta, maka tempat-tempat saluran-saluran sodium, saluran-saluran dari ion positif di sela-sela mielin tadi. Sela-selanya kan ini ada apa? Ada saluran-saluran sodiumnya ya, saluran-saluran dari ion positifnya. Begitu juga yang ada di sini nanti. Pada selaput saraf yang rusak ini, mielinnya yang rusak, terjadi degradasi mielin. Maka ketika terjadi aksi potensial, ketika ada informasi tentang panjang pendek otot, ketika ada informasi tentang ketegangan torus otot wajah, ketika ada informasi tentang sentuhan nyaman, ketika ada informasi tentang tekanan nyaman, vibrasi nyaman, maka sodium yang harusnya dia melewati ini, melewati channel sodium, normalnya kan seperti ini. Nah, ketika mielin rusak, maka sodium ini juga mempunyai kesempatan untuk dia lurus di sini, tidak masuk ke dalam saluran sodium. Nah, ini ke sini, lewat. Ada yang masuk, ada yang lewat. Ini apa? Sodium, ion positif atau natrium. Ada yang masuk ke dalam salurannya, ada yang melewati salurannya, karena mielinnya rusak. Sehingga sodium ini dia akan menstimulasi saraf A beta. Nah, di saraf A beta ini juga ada yang masuk ke dalam saluran, ada yang di luar saluran sodium. Ketika yang di luar saluran sodium ini semakin banyak, dia akan memprovokasi, menstimulasi A delta, saraf nyeri, dan C, saraf nyeri. Nah, kan terkena luapan dari sodium yang lolos atau tidak masuk melewati sodium channel. Sodium ini akan memprovokasi terjadinya aksi potensial pada saraf sensoris nyeri. Nah, sehingga ditemukan tanda gejala pada pasien trigeminal neuralgia. Ini kalau dia kambuh, untuk bergerak saja ototnya kontraksi sedikit, ini menimbulkan nyeri. Ketika disentuh sedikit, ini menimbulkan nyeri. Mengapa? Karena ketika bergerak sedikit, aktif sensoris A alfa, terjadi aksi potensial, sodium masuk ke dalam saluran sodium, terjadi aksi potensial pada saraf A alfa. Ternyata ketika terjadi kerusakan mielin, sodium ini dia ada yang tidak melewati saluran sodium karena mielinnya rusak. Ini kan mielinnya rusak, sehingga dia bablas langsung menuju ke bawahnya, saraf ke bawahnya. Begitu juga ketika A beta rusak, dia juga akan bablas menuju ke bawahnya, di mana di bawah ini ada saraf sensoris nyeri. Sehingga gerakan otot, kontraksi otot,
kemudian sentuhan nyaman, sentuhan ringan, ini bisa memicu nyeri. Nah, ini bentuk mekanisme dasar dari munculnya, nanti ada yang disebut sebagai tactile allodynia, dan ada juga movement allodynia, mekanik allodynia. Ini disebabkan oleh mekanisme seperti ini pada trigeminal neuralgia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di PowerPoint ya. Nah, clinical manifestation, ini manifestasi klinis, tanda gejala yang ditemukan di klinis pada pasien-pasien trigeminal neuralgia. Nah, dikatakan di sini clinical manifestasinya, manifestasi klinisnya, tanda gejala yang ditemukan di klinis ini bisa disingkat sebagai Socrates. Socrates. S, site, tempatnya. Approximately 60% of the case there is an involvement of only one branch, the maxillary or mandibular branch. Dikatakan tempat kerusakan dari cabang trigeminal, saraf trigeminal ini 60% terjadi kerusakan pada salah satu cabang saraf. Yang sering terjadi kerusakan salah satu cabang sarafnya ini adalah pada cabang maksilari dan pada cabang mandibular. Kedua cabang ini sering terjadi kerusakan dan sering didapatkan pada klinis pasien-pasien trigeminal neuralgia. Kerusakan pada satu cabang, bisa cabang maksilari atau cabang mandibular. Ini sebanyak 60% pasien trigeminal neuralgia di klinis ditemukan adanya kerusakan satu cabang. Apakah itu cabang maksilari atau cabang mandibular? 60%-nya. Kemudian 35%-nya ini terjadi kerusakan pada kedua cabang tersebut. Jadi kedua cabang tersebut, mandibular dan maksilar, sama-sama rusak. Ini sekitar 35% dari pasien trigeminal neuralgia. Nah, selebihnya sekitar 5%, sangat sedikit sekali. Ini kerusakan terjadi pada cabang pertama atau cabang optalmik. Nah, sehingga cabang optalmik ini paling jarang terjadi. Nah, kemudian onset. Nah, nyeri ini sering dipicu oleh adanya sentuhan, ada titik-titik tertentu yang kemudian dia bisa memicu nyeri. Nah, titik-titik tersebut, area-area tersebut diinervasi oleh cabang yang rusak. Nah, kalau pada cabang mandibularnya rusak, maka pada area bawah dari muka ini disentuh akan terasa nyeri. Kemudian karakteristik dari sifat nyerinya ini dikatakan di sini, pain is usually described as stabbing, paroxysmal, reminiscent of electric shock. Nah, karakteristik nyeri pada trigeminal ini biasanya nyerinya tajam, kemudian nyerinya ini berepisode, recurrent, kadang datang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang. Kemudian nyerinya ini sifatnya seperti kesetrum, seperti electric shock. Itu karakteristik dari nyeri trigeminal. Kemudian radiated, nyerinya akan dijalarkan, akan meradiasi. Nyeri akan dijalarkan menuju ke telinga ketika kerusakan pada cabang mandibular. Nyeri akan diradiasikan, dijalarkan menuju ke hidung ketika ada kerusakan pada cabang maksilari, dan nyeri akan dirujukkan, dijalarkan atau diradiasikan ke mata ketika ada kerusakan pada cabang optalmik. Selanjutnya associated, ini sangat berkaitan ya. Trigeminal neuralgia ini sangat berkaitan dengan temuan klinis
di mana adanya winces. Winces ini spasme dari otot wajah. Ternyata pada pasien trigeminalgia di klinis ini pasiennya sering didapatkan tanda gejala seperti tonus otot wajahnya meningkat, spastisitas pada otot wajah, kekencangan pada otot wajah. Nah, dan juga tic doloru. Tic doloru ini adalah tic itu kontraksi yang otonom, kontraksi tidak disadari dari otot wajah, distilahkan sebagai tic doloru. Ini nyeri. Nah, ternyata pada pasien trigeminal neuralgia di klinis ditemukan ada pasien yang kemudian dia kontraksi otot wajahnya tidak disadari, terjadi tic yang kita sering kenalkan tic facialis ya. Nah, kontraksi otonom dari otot wajah, kontraksi sendiri otot wajahnya tidak diperintah, tidak disadari, dan diikuti dengan doloru. Doloru ini adanya dolor, adanya nyeri. Ada gerakan otomatis dari otot wajah yang disertai nyeri. Ini sering ditemukan pada pasien-pasien trigeminalgia di klinis. Adanya winces, spasme ketegangan otot wajah, unilateral tadi ya, salah satu sisi wajah, dan adanya tic doloru, adanya kontraksi involunter dari otot wajah yang diikuti dengan nyeri. Nah, kemudian time. Each episode of pain is followed by the refractory period that can last from a few seconds to several minutes. Nah, nyeri yang dirasakan ketika terjadi kekambuhan dari trigeminal neuralgia, nyerinya tidak kemudian berlangsung terus-menerus. Nyeri hanya bertahan beberapa detik, kemudian istirahat beberapa detik, kemudian muncul lagi. Ketika kambuh akan seperti itu. Selanjutnya, exacerbation, ini yang meningkatkan tanda gejala, yang memperberat suatu tanda gejala. Dikatakan di sini, example of stimuli that trigger attack of pain include a slight touch of the face, tooth brushing, and activation of the masticatory and facial muscle during speech and feeding. Nah, ini yang semakin memperparah tanda gejala ketika kambuh ini ya, yang memperparah nyerinya ini ketika salah satu area wajahnya disentuh. Seperti kalau perempuan make up itu dia akan memicu nyerinya meningkat, atau sekedar untuk menggosok gigi itu akan memicu nyerinya meningkat, atau bahkan untuk berbicara atau makan ini juga bisa memicu nyerinya meningkat, karena tadi ada kerusakan mielin pada saraf A alfa dan A beta. Ketika mielin saraf A alfa dan A beta rusak, maka luapan sodium ini tidak tertampung pada saluran sodiumnya, sehingga dia akan menyasar turun menuju ke saraf nyeri, sehingga menimbulkan nyeri. Gerak sedikit nyeri, disentuh sedikit nyeri. Nah, muncul mechanical allodynia dan muncul tactile atau taktil allodynia. Selanjutnya, severity, ini tingkat keparahan. When attack of pain become very frequent, patient become unable to perform their daily activities and even avoid eating and communicating for fear of triggering a new crisis. Nah, ketika keparahannya meningkat, ini ditandai dengan semakin seringnya kekambuhannya muncul. Yang tadinya tiap beberapa bulan sekali, sekarang tiap bulan muncul. Kemudian tiap beberapa minggu muncul. Tiap minggu muncul. Ini menandakan semakin parahnya trigeminal neuralgianya. Nah, sehingga pasien ini akan cenderung relatif banyak diam. Pasien ini akan cenderung tidak mau untuk komunikasi, karena bergerak sedikit akan memicu timbulnya kekambuhan dari trigeminal neuralgia. Kemudian untuk treatmentnya,